Shalom, Ibu dan Bapak usia emas. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah melalui tahun 2023 dengan bimbingan Tuhan. Dan kita telah masuk dalam tahun yang baru 2024. Sesuai dengan tema GPT se-Indonesia, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Nah, ini adalah ibadah yang pertama untuk ibadah usia emas. Walaupun masih secara daring, namun tidak menghalangi kita menikmati berkat Tuhan. Nah, untuk itu Ibu Bapak, mari kita memulai ibadah perdana dalam tahun yang baru 2024 ini dengan bersama-sama menundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan telah membawa kami melewati tahun 2023 dengan perlindungan dan bimbingan serta berkat Tuhan. Dan kami telah memasuki bulan yang pertama, bulan Januari dari 2024. Bapa, banyak hal yang masih kami tidak tahu, banyak hal yang membuat kami bertanya-tanya, namun satu keyakinan kami Tuhan, bahwa kalau kami berjalan dalam terang Tuhan, maka kami tidak pernah lagi takut akan kegelapan, takut ketidakpastian, takut pada hal-hal yang tidak terduga. Namun Tuhan, kalau kami memiliki firman Tuhan sebagai panduan hidup kami yakin Tuhan akan menolong kami, membukakan rahasia firman Tuhan, sehingga kami dapat menapaki tahun 2024 ini dengan iman, dengan keyakinan, dengan sukacita, dan selalu mengantisipasi karya keselamatan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Bapa, kami mohon pimpinan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan Alkitab. Kami hamba-Mu yang menyampaikan, walau terbatas Bapa, kiranya Roh Kudus mengurapi sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati Tuhan. Dan Tuhan memberkati pendengar semuanya, agar pemirsa yang mengikuti ibadah usia emas ini Tuhan berkati. Sucikan pemandangan kami, pendengaran kami, hati kami, bahkan seluruh hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari, mari kita membaca teks untuk petang ini adalah dari Injil Yohanes. Kita akan bersama-sama membaca pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8 dan disambung dengan ayat 14 dan ayat 15. Dan izinkan saya membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Silakan Ibu Bapak mengikutinya. Kalau yang memiliki Alkitab TB edisi kedua, silakan dibuka. Saya menunggu sampai Ibu Bapak membukanya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8 disambung ayat 14 dan 15. Mari kita menyimak firman Tuhan. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah
namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, dia yang sesudah aku telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Kiranya Tuhan memberkati pembacaan teks yang telah kita dengar, dan berbahagialah mereka yang mendengar dan menyimpan serta melaksanakannya. Ibu bapak, ada orang yang mengamati hidup ini begini. Mulai dengan masa muda, dilanjutkan pada usia baya atau dewasa, dan akhirnya mencapai usia emas. Ada 3 hal yang tetap sama, tetapi tingkatannya berbeda-beda. Pada waktu muda, banyak waktu. Uang sedikit, banyak energi. Dengan kata lain, orang muda banyak waktu, banyak energi, hanya uangnya belum ada. Karena belum bekerja, belum berusaha, belum mengumpulkan, belum menabung. Nah, kalau pada usia baya atau dewasa, biasanya karena sudah bekerja, sudah meniti karir, sudah punya usaha, uangnya mulai ditabung. Sehingga jumlahnya lumayan. Tabungannya cukup. Energi pun masih banyak karena masih dewasa muda. Namun karena begitu banyak tanggung jawab, baik dalam pekerjaan, profesi, usaha, dagangan, ini yang menyita banyak waktu. Sehingga tidak punya banyak waktu. Walaupun uang sudah bertambah, energi masih banyak, waktu yang tidak tersedia. Karena harus membagi antara pekerjaan, usaha, dan juga keluarga. Kalau punya istri, punya anak, harus memperhatikan anak juga. Pendidikannya, mencukupi keperluannya, membimbing secara rohani, dan juga masih punya komitmen untuk beribadah dan melayani. Jadi waktu muda, uang yang tidak ada, tapi waktu dan energi banyak. Kalau sudah dewasa muda, waktu yang tidak ada, uang dan energi cukup persediaannya. Nah, bedanya kalau nanti sudah lansia, ini berbeda. Waktunya banyak karena memang sudah purna tugas, karena sudah pensiun. Artinya waktu itu sekarang bebas. Mau melakukan apa saja punya banyak waktu. Uang, kalau memang waktu muda sudah cukup berusaha dengan giat, sudah menabung dengan hati-hati, ya tidak boros, maka persediaan uang seharusnya sudah cukup. Ya. Namun energinya sudah menurun karena maklum usianya membuat orang yang lanjut usia itu energinya sudah turun. Tidak lagi seperti orang umur 17 atau 30, 40. Nah, ini 3 hal yang mempengaruhi mulai dari muda,
sebaya, dewasa muda, sampai lanjut usia. Nah, pertanyaannya bagi kita yang di usia emas, kalau kita punya waktu, kita masih punya persediaan uang yang cukup, namun kita tidak punya energi, apa yang masih dapat kita lakukan? Nah, ini yang kita akan renungkan berdasarkan dari teks Yohanes pasal 1. Di dalam Yohanes pasal 1, kita diingatkan bagaimana penulis membawa kita kepada peristiwa bagaimana Allah menjelma menjadi manusia. Yohanes ini unik karena menceritakan peristiwa kelahiran Yesus. Kalau menurut Matius, itu lahir di Betlehem. Ya, dengan kata lain dimulai sejak bayi. Lukas pun begitu. Markus begitu juga. Namun unik di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa peristiwa ini tidak dimulai dengan kelahiran secara fisik, tapi langsung dihubungkan dengan awal kejadian. Pada mulanya. Pada mulanya ini memang dibuat oleh Yohanes untuk mengingatkan apa yang dibaca oleh orang yang saleh dari Kejadian pasal 1 ayat pertama. Di mana Tuhan menciptakan alam semesta pada mulanya. Nah, dengan kata lain, siapa Yesus yang lahir? Yesus yang lahir menurut Injil keempat, yaitu Injil Yohanes, dia bukan bayi, tetapi yang ditekankan adalah asal-usulnya. Bahwa dia adalah Sang Firman, Sang Logos, Sang Kalam, yang sudah menjadi manusia. Padahal dia adalah Allah, dia bersama Allah, dia hadir pada penciptaan semesta alam. Dengan kata lain, yang lahir itu adalah Allah. Sekarang sudah menjelma menjadi manusia. Artinya sekarang Sang Firman, Sang Logos yang memberikan terang dan hidup itu hadir dengan kita setiap waktu. Kita dapat melihat, kita dapat merasakan kehadirannya, kita dapat menyentuh bahkan dengan segala indera kita dapat merasakan kehadiran Sang Terang itu. Nah, di sini yang menarik adalah tentang sosok Yohanes. Nah, ini yang akan kita fokuskan. Yohanes, kalau di dalam Injil yang lain ditekankan sebagai pembuka jalan, perintis, karena memang secara fisik Yohanes lahir lebih dulu daripada Yesus. Nah, di dalam Injil keempat, Injil Yohanes, bahkan walaupun Yohanes tugasnya membaptis, tidak pernah disebut dengan gelar Yohanes Pembaptis. Dan mengapa tidak disebut sebagai pendahulu Yesus? Dan ini menarik, kalau saya bacakan sekali lagi, di dalam Yohanes 1 ayat 15, Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, dia yang sesudah aku telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Dengan kata lain, unik sekali kalau kita cermati. Di dalam Injil-Injil, Matius, Markus, dan Lukas, yang ditekankan adalah memang secara fisik, saudara sepupu yang adalah anak dari Zakaria dan Elisabet lahir sebelum Yesus. Dan dia yang mendahului. Namun di Injil Yohanes tidak ditekankan itu.
Jadi bukan saja tidak dikenal dengan pembaptis, tidak juga dikenal sebagai pendahulu. Mengapa? Karena Yohanes mengatakan, inilah dia, yaitu Sang Firman, Yesus yang sekarang menjelma menjadi manusia. Yang kumaksudkan ketika aku berkata, dia yang sesudah aku telah mendahului aku. Dengan kata lain, Yohanes mengatakan memang secara fisik aku mendahului Sang Firman, namun sebenarnya Sang Firman itu sudah ada sebelum aku. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi fokus dari Injil Yohanes. Bahwa yang hadir adalah Allah. Yang memang sudah ada pada waktu penciptaan langit dan bumi. Dengan kata lain, Yohanes mengerti fungsinya. Dia bukan pendahulu. Fungsinya apa? Nah, ini yang menarik. Fungsinya adalah bersaksi tentang terang itu. Nah, Ibu Bapak, saya justru ingin mengajak kita merenungkan mengapa fungsi bersaksi ini sangat penting. Dan ini mungkin sesuatu yang dapat kita lakukan walaupun kita sekarang sudah tidak punya energi sebanyak waktu masih muda atau waktu masih dewasa muda. Ibu Bapak, sekali lagi saya katakan, di dalam Injil keempat, Injil Yohanes, Yohanes tidak pernah disebut sebagai pembaptis dan tidak pernah disebut sebagai pendahulu. Karena dalam sudut pandang Injil keempat, yang ditekankan fungsi Yohanes sebagai saksi. Bersaksi untuk terang itu, tentang terang itu, tentang Yesus yang adalah terang kehidupan itu. Nah, inilah yang saya minta kita pertimbangkan. Mungkin ini adalah sesuatu yang masih dapat kita lakukan walaupun kita sudah lansia. Energi kita tidak seperti orang muda lagi. Namun kita masih dapat bersaksi tentang terang Tuhan. Tentang bagaimana Tuhan memimpin kita sejak muda sampai sekarang. Kalau kita memasuki tahun baru, itu berarti Tuhan memperpanjang umur kita 1 tahun lagi. Bukankah itu satu berkat Tuhan? Dan itulah yang perlu kita syukuri dan kita bertanya, Tuhan, apakah aku dapat bersaksi tentang kasih-Mu, anugerah-Mu, penyelamatan yang Tuhan telah beri, berkat yang Tuhan telah berikan, bimbingan, naungan. Kepada siapa? Tentu kepada keluarga lebih dahulu. Mungkin ada ibu bapak yang putra-putrinya belum pernah mendengar kabar baik itu. Mungkin juga cucu atau cicit, bahkan mungkin yang sudah punya canggah, yang ingin mendengar bagaimana kasih Allah telah memimpin ibu dan bapak dari usia muda sampai baya, dewasa muda, bahkan sampai sekarang mencapai usia emas. Boleh kepala 6, kepala 7, kepala 8, bahkan ada yang kepala 9. Nah, kalau kita kembali ke dalam teks, mari kita renungkan apa yang unik mengenai fungsi bersaksi ini. Bersaksi ini penting mengapa? Karena kalau kita lihat di dalam ayat 8, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Jadi yang pertama, kalau kita menyaksikan terang firman Tuhan, itu membawa orang kepada iman. Orang yang dahulu tidak percaya menjadi percaya. Itu fungsi iman yang luar biasa. Dengan kata lain, kalau kita bersaksi, iman dapat tampil, iman dapat ditumbuhkan,
iman dapat dikuatkan. Dengan kata lain, tanpa kita bersaksi, maka sarana penyelamatan ini belum tentu didengar orang lain. Karena itu kita perlu mulai. Dan bukan saja dalam keluarga, bahkan kepada kawan-kawan kita. Ya, saya tahu banyak lansia yang masih WA dengan kawannya. Dengan yang dulu lulus dari universitas bersama-sama. Bahkan kadang-kadang reuni secara daring. Nah, ibu bapak, saudara-saudari. Kalau yang pertama, bahwa benih iman itu adalah hasil dari bersaksi. Lalu kita melihat juga yang ditekankan di dalam ayat 8, ia bukan terang itu. Nah, ini kedua hal pertama adalah bahwa dia membawa iman, tapi kedua, jangan yang bersaksi ini lalu mengambil fokus, mengambil lampu sorot. Lalu seolah-olah dia yang penting, terang itu sudah menjadi di background saja. Di sini langsung ditekankan, ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Nah, mengapa ayat 8 ini ditekankan? Ini untuk mengingatkan kita yang ditugaskan dan mengemban tugas bersaksi tentang terang. Kita tidak mengambil alih fungsi terang. Walaupun Yohanes tokoh yang penting, sosok yang penting, bahkan diberikan mandat untuk bersaksi tentang terang. Dia bukan Mesias. Dan dia tidak mencoba untuk seolah-olah dia menjadi Mesias. Untuk mencoba dialah terang. Kalau dia mendapat mandat, sama saja dengan yang memberi terang. Tidak. Kalau dalam bahasa sehari-hari, dia tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara dan saudari, apa yang kita mau lihat lagi? Kita tidak boleh menilai berlebihan pribadi Yohanes. Penginjil keempat menekankan, dia bersaksi tentang terang, stop di sana fungsinya. Demikian juga dengan kita. Kalau Tuhan mengizinkan kita untuk menjadi saksi tentang terang itu, marilah kita setia pada tugas dan panggilan kita. Nah, ibu bapak yang terkasih, mari sekarang kita melihat selanjutnya. Bahwa kesaksian Yohanes adalah bagian dari penjelmaan Allah menjadi manusia. Ini adalah penjelmaan dan inilah adalah peristiwa bagaimana Sang Pencipta, Sang Firman sekarang telah menjadi manusia. Dengan kata lain, kita bisa melihat ini lintas waktu dan pengalaman kita yang konkret melalui pribadi dan kesaksian Yohanes. Kita tahu bahwa setelah menyelesaikan tugasnya di muka bumi, Tuhan Yesus disalibkan, wafat dan dikuburkan. Namun dia bangkit. Dia bangkit dan kembali kepada Bapa. Nah, fungsi bersaksi, kalau dahulu pada Yohanes, itu sekarang diteruskan kepada kita. Kitalah yang diberikan tugas seperti halnya kalau dahulu diberikan tugas kepada Yohanes. Kita yang telah melihat terang itu. Kita yang telah menerima terang itu. Kita yang telah mencicipi manisnya hidup dalam terang itu. Kitalah yang perlu menyaksikan. Sehingga orang bisa melihat, merasakan, bahkan bisa mengalami terang firman Tuhan.
Nah, Ibu Bapak, pada kesempatan tahun baru, beberapa hari lagi ada tahun baru yang lain. Namanya tahun baru Imlek. Dan ini dihubungkan bahwa tahun baru Imlek yang beberapa hari lagi itu adalah dihubungkan dengan tahun baru naga katanya. Dan khususnya naga kayu. Nah, mengapa saya membawa ini? Untuk mengingatkan bagaimana manusia ada yang melihat ini sebagai oke. Kami mengerti mengapa orang selalu menghubungkan kelahiran dengan show atau siang. Namun, kalau itu saja masih oke. Yang menyedihkan, masih ada orang yang sangat percaya pada ramalan-ramalan tentang nasib baik, nasib buruk dari masing-masing show ini. Kalau anjing begini, kalau kera begini, kalau kelinci begini, kalau macan begini, kalau naga begini. Sehingga banyak orang bahkan merencanakan mempunyai anak disesuaikan. Karena apa? Kepercayaannya begitu dekat, begitu lekat. Bukan kepada Tuhan Sang Terang, tetapi kepada tradisi. Nah, kalau ada show, ada juga horoskop. Ada yang mencari Virgo, Leo, dan sebagainya. Bahkan ada orang yang getol, selalu membeli koran, mencari di Google ramalannya apa ya minggu ini. Nah, inilah orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan, yang belum sepenuhnya mengenal terang Kristus. Mudah-mudahan itu tidak ada dalam keluarga Bapak Ibu, atau cucu maupun cicit Bapak Ibu. Namun kalau ada, ini kesempatan sebagai opa, oma, eyang, ya, opung, bisa menyampaikan kepada cucunya, kepada anaknya, kepada cicitnya, bahwa di dalam Kristus kita tidak perlu lagi mempercayai itu. Apalagi seolah-olah bersandar pada ramalan-ramalan tadi. Nah, disinilah fungsi kita bersaksi tentang terang. Mengingatkan bahwa orang yang sudah menerima terang di dalam Kristus, orang yang berjalan dalam terang firman Tuhan, dia tidak perlu lagi takut ramalan-ramalan. Ya, yang takut, waduh, anak gadisku kok lahirnya tahun macan, nanti tidak ada yang berani menikah dengan dia karena sifatnya nanti seperti macan. Nah, Ibu Bapak, di dalam Kristus semua kepercayaan lama itu bukan lagi pegangan, bukan lagi terang. Itu adalah bagian dari kegelapan. Nah, disinilah Ibu Bapak usia emas masih punya tugas, masih bisa menjadi saksi, bahkan bisa memberikan pengaruh yang baik. Bahkan kalau Bapak Ibu termasuk orang yang sebenarnya menurut ramalan itu jelek, tetapi buktinya Tuhan berkati sehingga dapat menjabat pejabatan yang tinggi. Justru Ibu Bapak, ini yang saya mau katakan. Kalau Ibu Bapak dapat menyaksikan itu dari pengalaman hidup sendiri, itu justru sangat kuat. Kita arahkan semua kepada terang Kristus. Terang yang sudah menjelma menjadi manusia. Ibu Bapak, mudah-mudahan perenungan pada awal ibadah perdana di tahun 2024 ini memberikan kita pemahaman, memberikan pencerahan, memberikan dorongan, memberikan iluminasi bahwa walaupun kita energi tidak sebanyak orang muda, namun Tuhan masih memberikan kemampuan untuk bersaksi.
untuk menyaksikan tentang terang itu dengan cara kita masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain. Mari kenalkan terang Kristus kepada mereka yang belum mengenal. Mungkin itu sahabat kita. Mungkin itu dulu orang yang kuliah dengan kita. Mungkin itu teman kerja kita yang sama-sama purna tugas, yang sama-sama pensiun, tetapi belum pernah menerima kabar baik tentang terang Kristus. Mungkin itu juga ada di dalam keluarga Bapak Ibu. Kiranya bukan hanya Yohanes yang dahulu menjadi saksi tentang terang itu, namun kita dipanggil dan kita merasa yakin Tuhan mau menggunakan hidup saya di usia emas ini masih berguna, masih menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur pada ibadah perdana di tahun 2024. Ibadah usia emas ini walaupun secara daring, namun kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tolong ya Bapa, agar hari-hari usia emas ini, walaupun energi kami tidak sebanyak waktu kami masih muda, tidak sebanyak waktu kami usia 7 tahun, 17 tahun, 27 atau 37 atau 57. Namun Tuhan masih memberikan kami kemampuan untuk bersaksi, untuk menyaksikan tentang terang Tuhan, sehingga dapat memberikan iman kepada orang yang mendengarnya. Dapat percaya kepada Sang Logos, Yesus firman yang telah menjadi manusia. Tuhan bantu kami, sehingga kami dapat menjadi terang. Terang yang bersaksi tentang terang sejati. Bapa tolong kami, agar kami dapat menjadi terang, maka kami perlu mengisi hari-hari kami dengan lebih banyak membaca firman Tuhan. Karena firman itulah sumber terang. Bantu kami Bapa, pada saat kami sudah kekurangan untuk membaca sendiri, kami dapat juga mendengar rekaman pembacaan Alkitab. Sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan kami tidak dapat membaca, karena itu kami sudah tidak pernah lagi mendengar firman Tuhan. Karena sudah banyak disediakan dalam aplikasi-aplikasi di mana teks Alkitab dibacakan dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Bantu kami juga mengisi bukan hanya dengan firman Tuhan, dengan berdoa Bapa. Kami boleh mendoakan pekerjaan Tuhan, mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan keluarga, mendoakan anak dan cucu, mendoakan juga untuk sahabat maupun yang jauh sekalipun Bapa. Dan bantu Bapa, agar kami mempunyai keberanian untuk bersaksi bagi Tuhan. Walaupun harus dengan cara menelpon, melalui WA, melalui berbagai cara ya Bapa. Baik secara tatap muka maupun secara daring. Kiranya Tuhan memberikan kami semangat untuk terus bersaksi. Karena terang yang telah menerangi hidup kami akan bagi sehingga ini dapat menjadi berkat bagi orang lain juga. Saudara-saudari yang terkasih, terimalah sekarang berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai hari ini terus selama-lamanya. Amin. Sampai di sini ibadah usia emas secara daring. Kita berjumpa bulan depan, dan kiranya
Tuhan memberkati. Sampai ibadah usia emas yang mendatang. Shalom.